Nah, sahabat Kusuma, sekarang kita jalan-jalan ke rawat inap lantai 2 ya. Di sini ada Nur Station, ada kelas utama, kelas 1, kelas 2, nah kalau yang ini kelas 3. Masih di area lantai 2 ya, sahabat Kusuma. Di sini juga ada ruangan farmasi. Ruang laboratorium untuk pemeriksaan penunjang pada pasien. Oh iya, sahabat Kusuma, di RSIA Kusuma Praja juga mempunyai pelayanan unggulan loh, seperti inseminasi dan klinik tumbuh kembang anak. Selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat Kusuma jalan-jalan ke lantai 3 untuk melihat klinik tumbuh kembang anak. Lanjut. Nah, ini merupakan ruangan bermain untuk terapi tumbuh kembang, okupasi, dan wicara. Sekian kebersamaan kita, sampai jumpa. RSIA Kusuma Praja merupakan salah satu rumah sakit ibu dan anak yang ada di Kota Semarang, beralamatkan di Jalan Bugangan Raya nomor 3-5 Semarang Timur, Kota Semarang. Masuk melalui pintu utama, di sini ada berbagai pelayanan seperti pendaftaran, kasir, dan pengambilan obat pasien. Selain itu, untuk kenyamanan pasien, kami menyediakan sofa tunggu untuk pasien menunggu antrian sebelum pemeriksaan. Nah, sahabat Kusuma, ini merupakan ruangan khusus untuk melakukan screening pada pasien sebelum pemeriksaan. Masih di area yang sama, RSIA Kusuma Praja juga menyediakan taman bermain untuk anak-anak loh, supaya anak-anak tidak bosan tentunya. Selanjutnya, lihat IGD RSIA Kusuma Praja. Masih di area lantai 1, di sini ada ruangan persalinan dan ruangan inseminasi. Ada juga ruangan radiologi. Nah, ruangan ini untuk melakukan pemeriksaan penunjang pada pasien. Selamat siang semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, terdengar ya, jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan untuk kita semua para peserta talk show yang sudah hadir pada siang hari ini via Zoom ya. Selamat datang, selamat bergabung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena penyertaannya, karena rahmatnya. Pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, kita bisa melaksanakan kegiatan talk show ya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Dr. Fitri.
Mbak Priscila ya. Iya dong. Panggilannya? Priscila dong. Priscila. Oke, selamat datang. Kita ketemu dengan sahabat Kusuma Praja. Banyak hal nanti yang kita bicarakan mengenai imunisasi atau menguatkan kekebalan ya, dengan cara booster. Iya dong. Oke, nanti kita akan membahas tentang vaksinasi anak ya dok ya. Dan perlu kita ketahui nih teman-teman semuanya, pada kegiatan kita ini dok, ternyata RSIA menyelenggarakan kegiatan talk show ini dalam memperingati HUT RSIA Kusuma yang ke-31 dok. Nah jadi sudah lumayan lama nih dok RSIA Kusuma. Ya, baik, kita ucapkan kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja, semoga di ulang tahunnya ini bisa lebih lagi di dalam melayani sahabat Kusuma yang ada di mana saja. Ya. Amin. Untuk anak-anak, untuk ibu, ya, sehingga dapat memfasilitasi orang tua atau ibu-ibu yang ingin melahirkan di sini, kontrol kehamilan di sini, itu dengan puas gitu ya Mbak Priscila ya. Baik, mungkin ada beberapa peserta kita baru mungkin yang belum kenal dengan beliau, dan mari kita lihat dulu ya dok profilnya dokter. Mungkin operator boleh menampilkan. Nah, ini kita lihat bersama ya, teman-teman semuanya. Ini merupakan profil dari narasumber kita. Namanya Dr. Fitri Hartanto, SPA konsultan ya, Dok. Beliau lahir di Semarang 21 Desember 1968. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih teman-teman sahabat Kusuma untuk riwayat singkat pendidikan dan pelatihan beliau lumayan cukup banyak ya, Dok. Dan ada beberapa organisasi juga yang telah beliau ikuti. Salah satunya beliau merupakan salah satu ketua IDAI cabang Jawa Tengah. Gitu ya, Dok? Iya, betul. Luar biasa ya, Dok. Untuk sekarang beliau praktek di RSIA Kusuma Praja sebagai dokter spesialis anak. Untuk jadwal prakteknya beliau hari Senin dan Kamis ya dok? Senin dan Kamis sore ya? Iya sore jam 16.00 sampai jam 17.00. Nah selain praktek di Kusuma, beliau juga mempunyai klinik tumbuh kembang nih di Kusuma. Jadi sahabat Kusuma semuanya, selain misalnya anak sakit, imunisasi dan lain-lain, jika misalnya ada anak-anak yang membutuhkan terapis khusus, nanti bisa juga ke dokter Fitri ya dok? Bisa ya. Yang penting usaha kita adalah supaya anak-anak ke depannya menjadi anak yang tangguh, ya, cerdas dan sehat. Oke. Baik, sekian perkenalan singkat kita. Mungkin kita akan langsung saja ya, Dok. Ya, kita silakan. akan mengupas tuntas tentang vaksinasi untuk anak nih, Dok. Biasanya kan untuk vaksinasi ini mungkin ada orang tua yang belum tahu nih, Dok. Apa sih itu vaksin? Terus tujuannya apa? Nah, mungkin selama ini orang tua masih ada yang bertanya-tanya akan hal itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya. Ya, mungkin yang pertama orang tua masih bingung apa sih bedanya imunisasi dan vaksinasi, ya, Priscila. Jadi imunisasi itu kan usaha untuk membuat kekebalan anak supaya bisa melawan penyakit itu. Jadi kekebalan anak itu harus tinggi. Nah, usaha itu bisa melewati pemberian zat kekebalan langsung, ya, atau kita memberikan sedikit stimulan, ya, kemudian tubuh membuat antibodi. Nah, jadi kalau antibodi itu diberikan langsung, itu namanya imunisasi pasif. Ya. Sedangkan kalau kita memberikan stimulan, ya, kuman atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan, atau bagian dari kuman itu atau virus itu sehingga tubuh merespon menjadi meningkatnya antibodi, itu yang kita sebut sebetulnya
imunisasi aktif atau disebut juga sebagai vaksinasi. Ya, jadi keduanya proses untuk meningkatkan kekebalan atau antibodi. Hanya yang satu hanya menerima, yang satu memang membuat dari tubuhnya sendiri untuk meningkat antibodinya. Ya, pada kasus-kasus ibu yang dengan riwayat hepatitis B, ya serologinya positif hepatitis B, maka anak ini harus mendapat dua-duanya, Mbak Priscila. Begitu dia lahir, dia langsung disuntik dengan imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu kekebalan yang sudah jadi. Disuntikkan supaya dia langsung antibodinya tinggi. Ya, karena resiko sekali bayi baru lahir dari ibu dengan serologi yang positif hepatitis B. Nah, namun antibodi secara pasif ini tidak berlangsung lama, tidak bertahan lama. 23 minggu itu sudah tereliminasi, sudah habis. Ya, karena dia tidak mempunyai respon anamnestik, ya. Mengenali kembali nggak ada. Jadi dia akan tereliminasi. Sehingga kita harus membuat tubuhnya sendiri itu ada antibodi terhadap hepatitis itu secara bertahap sampai antibodi itu bisa melawan infeksi hepatitis B. Ya. Nah, sehingga kita harus dua-duanya pada saat bayi itu lahir, kita kasih antibodi dan kita berikan inisiasi atau kita berikan vaksinasi tadi, supaya pada saat antibodinya turun, ya, antibodi anak ini sudah meningkat. Ya. Jadi pentingnya kita memahami apa yang bayi baru lahir akan terjadi, itu kita bisa melakukan upaya deteksi dini dan upaya mencegah secara dini. Ya. Oke, terus kalau untuk pemberiannya ini dok, kira-kira pemberian imunisasi itu diberikan sejak kapan dan sampai usia berapa sih dok? Ya, jadi imunisasi sebetulnya menurut Permenkes ya 12 tahun 2017 itu dibedakan menjadi imunisasi program ya, dan imunisasi non program atau disebut sebagai imunisasi pilihan. Imunisasi program itu adalah imunisasi yang saat ini kita berikan melalui program pemerintah. Ya. Jadi di buku KIA itu ada jadwal. Nah, disitulah kita sebut sebagai imunisasi program. Ya. Anak harus mendapatkan imunisasi itu karena pemerintah sudah mengupayakan vaksin itu supaya diberikan kepada anak melalui biaya yang dari pemerintah, dari anggaran pemerintah. Sehingga sering sekali ada istilah wajib. Ya, wajib itu kenapa? Karena biayanya sudah diselenggarakan oleh pemerintah, anggaran pemerintah ya harus digunakan. Kalau nggak digunakan mubazir ya. Sedangkan beberapa vaksin yang tidak masuk di dalam imunisasi yang difasilitasi pemerintah itu kita sebut sebagai imunisasi non program atau disebut imunisasi pilihan. Ya. Kalau orang tua sering dok imunisasi wajibnya sudah, apakah yang lain perlu? Ya. Adanya imunisasi diadakannya karena untuk mencegah satu, anak yang terkena penyakit itu tidak terkena gejala-gejala yang berat, ya, sehingga akan menimbulkan kematian, yang menimbulkan sequel atau dampak dari penyakitnya ini, walaupun sudah bisa diobatin, tapi sequelnya, sisa dari penyakit ini akan berdampak jangka panjang. Contoh, imunisasi BCG misalkan, ya, untuk mencegah penyakit tuberkulosa. Pada saat anak ini tidak diberikan imunisasi, kemudian terkena penyakit tuberkulosis, nah tuberkulosis itu macam-macam, salah satunya bisa menyerang selaput otak. Dan ini kalau terjadi pada anak, penyakitnya bisa diobati, tapi akibat dari selaput otak yang sudah terinfeksi, penyembuhannya tidak sempurna.
Sehingga pada saat dia sembuh, pasti ada gejala lain. Ya, anak yang tadinya bisa jalan, ternyata jalannya harus kaku, ya, atau tidak bisa jalan bahkan. Nah, ini yang harus kita cegah. Salah satu dari tujuan untuk imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan dari penyakit itu sendiri atau kematian. Ya. Dan hasil akhirnya nanti kita harapkan penyakit ini bisa dicegah untuk tidak ada di dunia, namanya dieradikasi. Ya. Jadi apakah ada penyakit yang sudah tereradikasi? Ada. Dulu ada namanya cacar. Ya, cacar itu bukan cacar air, bukan sama cacar air. Isinya bukan air, tapi nanah di situ. Ya. Nah, saat ini cacar itu sudah nggak ada. Sudah hilang, sudah tereradikasi. Kenapa? Karena dari mulai zaman dulu, itu sudah ada yang kita sebut sebagai imunisasi atau vaksinasi. Sampai cacar itu hilang, baru kita katakan cacar itu sudah tereradikasi. Namun, kita sudah berupaya beberapa penyakit lain, polio ya, beberapa waktu sudah tereliminasi. Di negara-negara tertentu sudah tereliminasi. Tapi karena belum sempurnanya program vaksinasi polio, ada beberapa kasus kemarin penyakit polio itu muncul lagi. Artinya polionya belum bisa tereradikasi, walaupun angkanya sudah mulai turun. Nah, disinilah pentingnya kita saling memberi informasi kepada orang tua lainnya untuk bisa memahami pentingnya imunisasi bukan hanya untuk anak ini sendiri, tapi untuk semua anak. Kenapa? Karena kalau lebih dari 85% semua anak ini dalam populasi mendapatkan imunisasi, sisanya itu akan tercover kekebalannya oleh anak-anak yang sudah terimunisasi. Ya, artinya penularannya itu tidak terjadi secara masif. Jadi kalau anak yang diberikan yang mau imunisasi itu artinya dia sebagai pahlawan yang harus kita benar-benar angkat jempol ya, karena dia nanti akan melindungi anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk dilakukan imunisasi, karena imunisasi sendiri itu ada beberapa yang memang tidak boleh kita berikan atau kontraindikasi. Ya. Nah, inilah yang harus kita lindungi. Melindunginya dengan apa? Sekitarnya, anak-anak sekitarnya kita berikan vaksinasi. Gitu ya. Itu yang namanya mempunyai kekebalan masyarakat, herd immunity. Ya, herd immunity tercapai kalau dalam populasi itu semua anak-anaknya ya atau dalam lebih dari 85% itu sudah tervaksinasi. Ya. Ternyata vaksinasi itu, pemberian vaksin itu sangat bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang anak ya, Dok? Nah, sekarang kalau anak ini sakit, ya, karena tidak divaksinasi, maka yang awalnya sehat bisa lari-lari, ya, bisa ngomong, tapi karena dia habis sakit, kemudian sakitnya itu ternyata membawa dampak terhadap perkembangan otak, ya tentu perkembangan yang awalnya normal jadi tidak normal. Ya. Begitu juga pertumbuhannya, ya, anak yang sakit tentu pada saat sakit asupannya kurang, ya. Pada saat dia sehat berat badannya bagus, ya setelah sakit karena asupannya kurang berat badannya jadi tidak normal, ya. Bahkan kalau berlama-lama tidak kita kejar atau kembalikan berat badannya ini, ya nanti lama-lama bisa menjadi gagal tumbuh dan akhirnya menjadi stunting. Nah, kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa ya, tentunya tentang vaksinasi. Nah, sahabat Kusuma, jadi vaksinasi anak ini jangan diremehkan ya, Dok? Oh, jangan sekali diremehkan, ya. Karena sangat-sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke.
Bagaimana misalnya nih dok, misalnya ada salah satu vaksin yang wajib tadi yang ada di HIA itu ya dok, ada yang terlewatkan nih dok. Nah, Gimana itu dok? pada saat kita mendapatkan kasus-kasus anak yang mungkin pada saat waktunya vaksin ada sakit ya, sehingga tidak sempat untuk divaksin, maka setelah sembuh kita harus catch up imunisasi, kejar imunisasi. Ya. Kekurangannya apa kita berikan, ya. Kecuali rotavirus. Ya, rotavirus itu kalau dia sudah umurnya di atas 8 bulan, itu sudah kita tidak bisa berikan. Ya. Gitu. Yang lainnya kita berikan. Terus misalnya nih dok, ada kasus, biasanya ini ada pasien yang menanyakan sih dok, bagaimana ketika divaksin, tetapi anaknya sakit nih dok, habis vaksin anaknya tetap sakit, itu bagaimana itu dok? Nah, vaksinasi memang tidak bisa memberikan kekebalan 100%. Kenapa? Karena yang diberikan itu kuman yang dilemahkan. Ya, bukan kuman aslinya. Tapi karena sama-sama kumannya, kuman yang dilemahkan itu direspon oleh tubuh untuk dimunculkan antibodi, tapi tentu antibodi yang muncul itu tidak sekuat benar-benar kumannya. Jadi walaupun nanti ada penyakit yang bisa masuk karena dia sudah bisa merespon, oh kumannya sama nih, ya antibodinya muncul. Nah, dia mulai melawan kuman itu. Artinya, walaupun nanti itu bisa sakit, tapi sakitnya tidak akan berat. Karena dia sudah punya respon anamnestik, sudah tahu, oh penyakitnya itu sama dengan yang pernah dulu saya atasi. Ya. Jadi, walaupun bisa sakit, bisa ya karena pas datang punya drop, ya kemudian antibodinya nggak bagus, ada kuman itu masuk, sakitlah dia. Tapi karena dia sudah mengenali itu, maka terbangun antibodi dan dia akan lawan, sehingga penyakit itu tidak akan berat. Ya. Jadi bisa mengurangi lah ya dok? Ya, membuat dia gejalanya tidak akan berat, ya. Kemudian tidak akan menjadikan anak ini berdampak pada penyakit-penyakit yang mematikan. Ya. Jadi vaksinasi ini secara tidak langsung juga tadi bisa menurunkan atau mencegah angka kematian ya dok, itu ya. Ya, itu yang diharapkan. Jadi program pemerintah itu memang tujuan utamanya menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi dan anak. Terus ini dok, saya mau bertanya lagi. Kira-kira ada nggak sih dok, misalnya kayak perbedaan yang signifikan antara anak ini yang vaksin dan yang tidak vaksin nih, kira-kira ada perbedaan yang signifikan banget nggak dok? Jelas kalau anak yang divaksin angka sakitnya akan sedikit ya dibanding anak yang tidak divaksin. Pada saat sakit, ya anak yang tidak divaksin itu tadi ya anak sakit, nafsu makannya turun, berat badannya turun. Ya pada saat berat badan turun, daya tahan tubuhnya nggak bagus, daya tahan tubuh nggak bagus, gampang sakit. Saat sakit, asupannya kurang. Ya saat asupan kurang, berat badan turun semakin gitu seperti lingkaran setan itu. Ya, tentu sangat ada bedanya. Dan kenapa pemerintah menggalakkan imunisasi ini? Karena sangat membantu, ya, sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ternyata memang vaksin ini menjadi salah satu target dari pemerintah juga ya dok. Ya. Nah untuk untuk menerbitkan generasi unggul ya dok untuk Indonesia maju juga. Ya, capaiannya adalah itu. Masa ada generasi unggul kok generasinya sering sakit gitu ya? Benar dok. Ya nggak benar ya. Kalau sering sakit gitu nggak jadi unggul deh. Jadi ini untuk orang tua juga. Jadi kalau misalnya ada anak nih memang harus vaksin, jadi harus divaksin aja ya dok. Jangan menunda-nunda, bahkan jangan sampai tidak memberi vaksin ya dok. Betul, setiap dokter akan melakukan vaksinasi, pasti dokter akan memeriksa. Nah, disitulah dokter menentukan anak ini bisa divaksin atau tidak. Kalau misalnya kategori anak yang bisa divaksin atau tidak itu apa ya dok? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, anak tidak sakit, ya
tidak ada kelainan-kelainan kekebalan tubuh, ya, imunokompromis namanya, ya. Mungkin anaknya sedang mendapatkan terapi sitostatika atau mendapatkan terapi steroid itu menjadikan kompromis. Gizi buruk, ya, ada beberapa vaksin yang tidak bisa kita berikan, ya. Pada saat gizi buruk, imunokompromis, itu vaksin hidup yang dilemahkan tidak boleh kita berikan. Jadi memang pada saat dokter sebelum melakukan vaksinasi, pasti dokter itu akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan anak ini bisa divaksin atau tidak. Oke. Dan kalau misalnya pada kasus anak gizi buruk nih dok, kira-kira itu kenapa ya dok kok nggak boleh dikasih imunisasi? Nah itu imunokompromis, gizi buruk itu daya tahan tubuhnya nggak bagus. Ya, kalau kita masukkan kuman walaupun dilemahkan, ya nanti kumannya yang menang karena daya tahan tubuhnya nggak bagus, malah jadi sakit. Bukan memberikan antibodi, ya, tapi malah justru menjadi sakit. Kalau kuman itu bakteri atau virus yang dilemahkan. Tapi kalau cuma partikelnya itu bisa merespon, ya, tubuh bisa merespon karena bagian dari virus atau kuman yang sudah dimatikan. Tapi pada dasarnya di tubuh anak-anak dari lahir itu sudah ada imunitasnya nggak sih dok kira-kira ya dok? Anak lahir itu akan dibawakan oleh Tuhan, ya, bagian-bagian kekebalan tubuh secara alami, ya, namanya imunitas alami. Termasuk kulit. Kulit ini merupakan organ untuk mencegah terjadinya penyakit juga, ya. Air liur, ya, itu juga termasuk bagian dari zat kekebalan tubuh, ya. Kemudian di saluran cerna ada yang namanya kekebalan tubuh, di situ ada semua banyak, ya. Jadi secara alami sebetulnya tubuh mempunyai kekebalan, ya, natural immunology. Jadi tapi itu tidak spesifik, ya. Nah, yang spesifik apa? Ya vaksinasi itu. Kita berikan vaksin BCG untuk tuberkulosis paru, ya, misalkan. Kita berikan vaksin MR untuk rubella dan campak, ya. Jadi spesifik. Nah, terus ini dok, kan biasanya ada pasien kita juga yang tanya, Sus, ini kok anak saya sudah campak, tetapi kok kenapa anak saya kena campak? Nah, gitu-gitu dok. Nah, campak itu sebetulnya sulit sekali, ya, dibedakan dengan rubella, dibedakan dengan penyakit-penyakit ruam yang lainnya. Ya. Membedakannya dengan serologi atau gejala klinis yang khas. Ya, tapi kan tidak semua orang tua tahu, ya, penyakit campak klinis khasnya itu apa. Sehingga dengan hanya ruam saja bukan berarti itu campak. Artinya kalau sudah pernah kena penyakit ruam, apakah boleh dicampak? Sebaiknya di vaksin campak saja, ya, karena belum tentu penyakit yang dulu itu adalah campak. Dan kalaupun campak tidak ada masalah, ya, malah justru akan memudahkan. Jadi memang vaksinasi, kalau kita berbicara tentang vaksin ini sepertinya tidak ada habisnya ya dok, karena berkesinambungan dari lahir bahkan bisa mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya ya dok ya. Iya, betul, ya. Nah, satu lagi yang perlu diingat, ya, sesuai dengan tema kita, untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh itu perlu beberapa vaksin itu diulang. Ya. Kenapa diulang? Karena dari hasil penelitiannya, beberapa vaksin itu untuk mencapai nilai protektif, ya, mencegah dari infeksi itu, kadarnya tercapai kalau setelah pengulangan sekian kalinya. Ya. Jadi yang menentukan berapa kali vaksin ini bisa diulang itu dari hasil penelitian yang kita sebut sebagai booster imunisasi. Ya, jadi
Kenapa DPT perlu diulang? Karena memang pada saat dilakukan penelitian, dari penyuntikan pertama, antibodi yang timbul masih minimalis. Nah, di saat dia mau turun, kita kasih lagi. Ya, untuk meningkatkan lagi. Ya. Kita kasih lagi sampai nilai protektifnya itu tercapai. Ya, begitu nilai protektifnya tercapai, baru dia terpelihara dalam waktu yang cukup lama antibodi. Itu ya. Terus ini mau tanya lagi nih dok, misalnya DPT itu kan di pengulangan ya, ada beberapa kali pengulangan. Bagaimana semisalnya kalau misalnya hanya dikasih hanya sekali atau 2 kali, tidak sampai level pemberiannya itu dok, gimana itu dok? Ya tentu antibodi yang muncul itu tidak sekuat kalau dia diberikan sesuai dengan jadwal. Ya. Kalau mestinya dari hasil penelitian antibodi itu bertahan lama setelah diberikan 5 kali, ya, dia baru diberikan 2 kali. Nah, antibodinya ya akan turun lagi. Belum sempat ke steady state-nya, ke batas dia bisa bertahan lamanya. Sehingga memang booster itu sangat diperlukan. Ya. Dan di program, imunisasi program, ada yang kita sebut sebagai imunisasi lanjutan, itulah imunisasi booster. Jadi selain vaksin yang dasar, booster juga perlu nih ya dok ya? Sangat perlu. Sangat perlu. Ya. Eman-eman kalau bahasa Jawanya ya. Sudah kita berikan di awal vaksinasi, ada antibodi yang sudah mulai naik, tidak kita kuatkan. Nah, untuk bunda-bunda semuanya, jadi untuk vaksin sebaiknya memang diberikan dari yang dasar sampai yang booster. Jadi pemberian vaksin untuk anak-anaknya sebaiknya memang diberikan secara lengkap supaya tidak eman-eman ya dok. Iya, eman-eman ya. Iya, tidak sayang ibaratnya ya, kalau bahasa Indonesianya sayang gitu. Oke, terus ini kayaknya udah banyak yang bertanya nih dok. Ya, silakan. Untuk operator. Nah, ini ada pertanyaan nih dok dari Ibu Nina Mardiana. Dok, izin bertanya, apakah ada efek samping jika anak yang mau divaksin booster mengalami positif COVID-19 dan kapan waktu yang tepat untuk vaksinasi booster setelah terinfeksi COVID-19? Ya, jadi pada saat kita ingin melakukan vaksinasi ya, tentu anak ini harus siap. Tidak dengan saat sakit kita paksakan sesuai dengan jadwalnya, ini harus jadwal ini Bu, vaksinasi. Jadi kalau nggak dikasih jadwal nanti hangus, nggak ada vaksin yang hangus ya. Jadi kalau dia sedang sakit, apalagi sedang sakit COVID gitu ya, selesaikan dulu sakitnya. Ya. Rata-rata kita memberikan vaksinasi mengejar setelah dia benar-benar sehat. Ya. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ya satu bulan setelah serologinya negatif, dan kita bisa berikan. Atau kalau memang masih keadaannya belum memungkinkan, maksimal kita bisa berikan 3 bulan. Ya. Tapi yang jelas, sehatkan dulu, karena tujuan kita berikan vaksin supaya dia membuat kekebalan. Nah, kekebalan itu pada saat dia sakit ya digunakan untuk mengatasi infeksi yang lain. Kemudian nggak fokus pada saat kita berikan imunisasi itu, dia membuat kekebalan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi memang anak ini harus sehat dulu ya dok? Ya. Baru bisa diberikan vaksinasi. Pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Ibu Najla nih dok. Mengingat vaksin dapat menyebabkan efek samping jika anak sedang tidak fit maupun jika anak memiliki riwayat alergi dan penyakit tertentu, pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan dok oleh orang tua agar anak tidak terkena efek samping saat vaksinasi? Ya, jadi hampir semua benda ya, atau nggak harus vaksin lah, obat ya, semua akan ada efek samping. Tapi apakah efek samping itu akan lebih menguntungkan daripada dampaknya, itu menjadi kajian. Kita berikan vaksinasi ini karena keuntungannya lebih besar daripada efek sampingnya. Seperti DPT, efek sampingnya apa? Panas.
Tapi efek kalau tidak kita vaksin, difteri, kematian. Artinya apa? Lebih menguntungkan kalau kita berikan vaksin. Nah, panasnya kita atasi dengan apa? Obat turun panas sudah cukup. Ya. Tapi kalau difteri, wah macam-macam. Ya, cara untuk mengobatinya macam-macam. Ya, ada antidifteri serum dan lain-lain. Nah, upayanya adalah pada saat kita ingin anak kita sesuai dengan jadwalnya, berat badan anak harus baik. Karena anak yang berat badan baik, pasti daya tahan tubuhnya baik. Ya, dan siap untuk divaksin. Ya. Nah, kalau anak punya riwayat alergi, katakan kepada dokter alergi apa. Ya, karena ada bahan-bahan yang membawa vaksin itu yang memang bisa membuat anak alergi. Ya. Kemudian pada saat kita mau melakukan vaksinasi, ya, selalu tanyakan pada dokter. Artinya jangan sampai tidak bertanya pada dokter. Ya, Anda atau sahabat ayah Kusuma Praja pada saat berkunjung ke dokter, itu kesempatan Anda untuk banyak menanyakan ke dokter. Apa saja yang Anda belum pahami, ya, apa saja yang Anda ragukan, dokter nanti akan menjawab. Ya, jadi pada saat benar-benar anak siap, dokter itu akan mengatakan, oke Bu, ya, anak Ibu bisa divaksin. Ya. Jadi kalau sudah diperiksa seperti itu, orang tua akan merasa nyaman, ya. Oh iya, anak saya siap untuk divaksin. Nah, terus ini dok, kayaknya ada pertanyaan nih. Anaknya takut jarum suntik. Nah, gimana mengedukasinya nih dok, supaya anaknya berani untuk diimunisasi? Ya, yang takut jarum suntik itu bukan anaknya saja ya, pasti orang tuanya juga takut jarum suntik, gitu ya. Tapi demi kebaikan anak, ya, kita tidak menakut-nakutin, ya, jangan ditakut-takutin, ya, sering sekali ya orang tua. Kalau nakal nanti biar disuntik dokter ya, itu cara menakut-nakutin anak dengan jarum suntik sehingga pada saat vaksinasi anak akan takut ya, dok, jarum suntiknya. Jadi anak ini butuh vaksinasi, berikan penjelasan kepada anak sebisanya, ya. Setelah itu, anak kan memang sulit bisa dijelaskan, tidak seperti dewasa ya. Tapi paling tidak dia tahu yang akan dilakukan itu kegunaannya supaya dia badannya sehat. Ya. Nanti agak sakit ya, Dek. Kita jujur sama anak, agak sakit ya, Dek ya. Gak apa-apa, ada ibu, ada ayah. Nah, sehingga pada saat melakukan imunisasi, saya sering sekali ya supaya anak ini merasa bahwa dia masih terlindungi oleh orang tuanya, saya suruh meluk orang tuanya pada anaknya. Ya, pada saat dipeluk, kita berikan vaksinasi, ya, dia akan merasakan bahwa dia tidak sendirian, dia tidak dipaksa, ya, dia tidak apa ya namanya dipaksa ya, sehingga dia memahami bahwa oh ya ini perlu, ya ada ayah, ada ibu yang megangin saya. Ya, jadi jangan biasakan menakut-nakutin anak pada saat ke dokter ya, dengan jarum suntik ya, nanti disuntik sama dokter gitu ya, itu pembelajaran yang megah. Iya. Jadi ini poin juga nih buat bunda-bunda, orang tua semuanya. Jangan pernah menakut-nakuti seperti itu ya dok, nanti akan jadi menimbulkan pikiran yang jadi anak takut gitu. Belum masuk ke ruang dokter udah nangis duluan ya. Trauma, takut. Gitu ya. Next. Nah, ini ada dari Bapak atau Ibu ini ya. Marhendra. Bapak kayaknya sih. Dok, jika seorang anak terlambat mendapatkan imunisasi, apakah sebaiknya menggunakan interval minimum saja untuk mengejar ketertinggalan anak tersebut, atau haruskah kita menggunakan interval minimum untuk vaksin yang sama hanya sekali? Enggak, kalau kita terlambat kejar saja sesuai dengan kita dapatkan atau anak ini bisa diberikan imunisasi. Ya. Misalkan belum DPT sampai usia 3 tahun. Ya sudah, usia 3 tahun itu kita vaksin DPT. Tapi seperti tadi yang saya katakan, dia belum pernah divaksin rotavirus. Ya. Tapi sudah usianya 2 tahun. Kalau rotavirus sudah nggak bisa. Ya.
sudah nggak bisa dikejar lagi karena angka kejadian rotavirus itu di usia 6 sampai 9 bulan. Jadi sudah tidak perlu lagi, ya. Terus ini apakah orang dewasa berusia sekitar 19 tahun ke atas yang telah menyelesaikan rangkaian vaksin polio primer saat anak-anak perlu mendapatkan dosis penguat? Ada beberapa 19 tahun ya, Iya. ada beberapa vaksin yang memang diulang di usia dewasa seperti PCV, ya. PCV itu pada saat dewasa perlu diulang sekali saja. Ya. Nah, untuk vaksinasi dewasa tentu dengan dokter yang kompeten di situ adalah dokter yang di dalam yang bisa dikonsultasikan kira-kira vaksin apa saja yang perlu diulang. Hepatitis B, ya, sebelum kita mengulang kita lakukan pemeriksaan titernya dulu. Kalau kurang kita ulang, ya. Jadi begitu ya. Selanjutnya dari Ibu Ratna. Kenapa anak-anak itu sering sekali mengalami batuk hampir sebulan sekali? Terkait dengan batuk pertusis pada anak, haruskah dosis vaksin pertusis lanjutan diberikan kepada bayi atau anak yang hasil kulturnya telah menunjukkan pertusis? Iya, jadi walaupun dia sudah pernah kena pertusis itu ada serotype-nya, ya, macam-macam ya, kayak demam berdarah. Demam berdarah itu ada 4 serotype. Ya. Jadi kalau sudah kena yang 1, yang 3 itu masih mungkin untuk mengenai, ya, menginfeksi lagi. Jadi 4-empatnya harus dapat mestinya, ya, di vaksin demam berdarah itu sudah ada 4-empatnya. Jadi tidak ada salahnya kita berikan vaksin lagi, ya, walaupun dia sudah pernah terkena pertusis. Ya. Kemudian kenapa kok anak sering sakit? Nah, sering sakit kita lihat satu dari tubuhnya sendiri untuk membentuk antibodi yang baik, maka anak ini berat badannya harus normal. Ya. Kalau dia berat badannya kurang, tentu daya tahan tubuhnya nggak akan baik. Yang kedua, sumber infeksi itu sering terpapar kalau banyak yang menulari. Artinya apa? Di kelompok anak yang sakit, kita jangan masukkan anak kita ke kelompok itu. Yang misalkan di daycare ada laporan daycare ada yang sakit batuk dan ternyata pertusis, tunda dulu, ya, jangan masukin ke daycare atau ke TK, ya. Jadi peran sekolah, peran pengelola daycare itu sangat penting untuk memberikan informasi ini kepada orang tua supaya orang tua bisa menjaga anak-anaknya. Ya, daycare itu bukan hanya tempat penitipan anak, ya. TPA itu bukan tempat penitipan anak, tapi tempat pengasuhan anak. Artinya anak harus diasuh secara benar. Salah satunya adalah terlindungi dari penyakit. Ya. Kalau ada anak yang bermasalah, nggak boleh dijadiin satu. Kalau ada anak yang sakit. Jadi mestinya daycare harus ada ruangan khusus kalau memang orang tuanya harus menitipkan di situ. Sehingga tidak akan begitu anak yang sakit sembuh, masuk lagi, ada yang sakit lagi, nggak selesai-selesai. Dan ini mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Jadi coba, ya, kita dengan pengelola daycare, dengan guru TK, playgroup, itu saling bekerja sama. Semua yang kita lakukan hanya untuk kepentingan anak. Ya. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya ada anak yang sakit, sebaiknya ruangannya walaupun di daycare, ruangannya harus terpisah ya, Dok? Harus terpisah. Ya. Harus terpisah, apalagi pertusis, ya. Pertusis itu sangat menular. Ya. Kenapa kita berikan vaksinasi? Supaya tidak gampang tertular. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, dapatkah saya mengganti vaksin terpisah pada satu kunjungan ke vaksin kombinasi pada kunjungan berikutnya? Oke. Beberapa vaksin yang ada, ya, kadangkala itu kosong. Ya. Memang di dalam produknya di situ tertera tidak ada diperbolehkan atau tidak mengenai menggantikan dengan
vaksin lain yang isinya sama. Ya. Tapi dari beberapa penelitian, ya, mengganti jenis vaksin yang isinya sama tapi dari produk lain tidak akan memberikan dampak negatif ya terhadap penurunan antibodi itu sendiri. Ya, jadi berikan saja kalau memang adanya itu. Ya. Karena misalkan whole cell yang dari program itu kan karena yang diambil pertusisnya semua, ya, maka reaksinya akan lebih berat, panasnya akan muncul ya dibanding yang aseluler yang tidak diberikan oleh pemerintah, yang di swasta memang harganya lebih mahal, tapi reaksinya panas itu lebih minimal karena yang diambil adalah partikelnya. Ya. Nah, apakah bisa diganti? Silahkan. Ya. Tapi memang dari masing-masing tidak menganjurkan. Tapi kalau memang kosong daripada anak kita tidak terlindungi, ya, walaupun dari penelitian itu juga tidak akan menurunkan respon imunnya, ya kita berikan saja. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Oke, semoga jelas ya, Bunda Ratna. Nah, ini ada, ini Ibu Kayla dari Surabaya nih, Dok. Nah, banyak yang dari luar kota ya, iya. Solo, Surabaya. Iya. Oke, selamat bergabung ya, Bunda Kayla. Nah, ini ada pertanyaan. Anak saya usia 4 tahun, di umur 3 tahun sudah vaksin dan rencana mau vaksin booster. Yang ingin saya tanyakan, jika saat ini kondisi anak saya sedang batuk, apakah boleh vaksin influenza, Dok? Nah, batuk itu bisa disebabkan karena infeksi, ya, bisa disebabkan karena alergi, ya, atau bisa disebabkan karena keselak juga ya, keselak bisa batuk. Ya. Iya bisa ya, Dok. Nah, yang perlu nanti dokter tetapkan ya apakah ini anak layak bisa vaksinasi atau tidak, maka dokter itu akan melihat batuknya karena infeksi atau bukan. Kalau hanya karena alergi, ya boleh-boleh saja. Nanti kalau batuk alergi nggak akan bisa sembuh, ya. Nah, kalau nggak sembuh-sembuh, berulang terus nanti ya kapan vaksinasinya. Jadi kalau kasus batuk karena alergi nggak ada masalah. Tapi kalau batuk karena infeksi, bronkitis, pneumonia dan lain-lain, ya obatin dulu ya bronkitisnya atau ispanya. Ya. Nah, dengan harapan setelah sembuh baru bisa divaksin. Ya. Jadi memang sebelum pemberian vaksin, anak-anak itu memang di-screening dulu ya, Dok? Supaya Harus diperiksa, tahu. ya harus diperiksa. Jadi jangan sampai sahabat ya, Kusuma ya melakukan imunisasi atau mengimunisasikan anaknya ke dokter tanpa diperiksa sudah langsung diberikan imunisasi. Yang minta diperiksa dulu dong, ya. Iya. Orang tua punya hak, gitu ya. Oke. Terus ini pertanyaan lagi, berapa hari batas toleransi vaksin booster bila ada keterlambatan nih, Dok, pemberiannya? Nggak ada batasannya. Nggak ada ya. Ya. Pokoknya sebelum tidak sempat saat itu, kapan bisa sempatnya segera kejar. Oke. Memang optimalnya sesuai dengan jadwal. Tapi kalau pas tidak bisa, ya sudah, kapan bisanya kita berikan. Nah, semisalnya kalau misal telat nih, Dok, nah efektivitas itu apakah sama aja atau gimana? Masih efektif, karena itu cuma di saat dia turun, ya. Ini kita berikan lagi, yang kedua ini akan naik nanti. Ya, akan naik lagi. Oke, jadi boleh ya Bunda Kayla. Next dari Bunda Oktaviana. Nah, kalau ini dari Semarang nih, Dok. Pertanyaannya, jika pemberian vaksin terlambat di jadwal seharusnya apakah ada batasan? Oh, tadi kayaknya nggak boleh ya, Dok? Sama ya, boleh. Terus untuk efek sampingnya tadi udah dijelaskan ya, Dok? Terus ini apakah ada perbedaan vaksin dengan yang tanpa efek panas itu sudah juga. Semoga disimak ya Bunda Octavina. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Alfiani. Nah, izin bertanya, Dok, informasi vaksin booster buat anak kita bisa lihat detailnya di mana ya, Dok? Apakah ada website khususnya? Ya, jadi di jadwal Kementerian Kesehatan
ya, itu ada imunisasi lanjutan, ya, DPT usia 18 bulan, MR, ya, itu sebetulnya yang kita sebut sebagai booster atau imunisasi lanjutan, ya. Kalau di jadwal imunisasi IDAI itu lebih lengkap lagi, bisa di download di Google, ya, imunisasi IDAI 2023. Nah, itu terjadwal booster-boosternya kapan saja. Ya, silahkan. Jadi nanti kalau mau cari ada ya dok website-nya Ada, ya, tadi? download saja. Ya. Bagus kok. Apa namanya, jadwal imunisasi 2023. Ya. Terus kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Reni. Dok, izin bertanya, anak saya sekarang usianya sudah 2 tahun. Saya cek di buku KIA ada yang belum imunisasi DPT, KIP, terus Keempat, ya. iya, terus HB lanjutan, MR lanjutan, dan PCV3. Apakah harus terpenuhi imunisasi tersebut? Ya, sebaiknya dipenuhi, ya. Sebaiknya dipenuhi, ya. Nah, apakah boleh diberikan simultan, barengan? Boleh. Ya, kalau memang tidak ada waktu, silakan berikan bersamaan. Ya, satu kanan, satu kiri, ya, kemudian paha, ya, boleh diberikan. Jadi sekali datang ke dokter dapat 3 suntikan, ya. Kemudian apakah efek sampingnya nanti akan memberat? Tidak, ternyata. Dari hasil penelitian dengan penyuntikan simultan, ya, tidak memperberat efek samping, gitu, ya. Tapi tetap dokter harus memantau, ya, walaupun satu pun dokter harus memantau. Ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Multiple injeksi malah justru kita sarankan karena dengan multiple injeksi satu sekali datang anak mendapat beberapa suntikan atau terlindungi dari beberapa penyakit, ya. Yang kedua menjadikan anak orang tua enak, waktunya jadi tidak banyak terganggu, ya. Kemudian pembiayaannya mungkin ya juga lebih ekonomis, ya, karena datang ke dokternya cuma sekali, ya. Itu, ya, yang menjadikan kita kenapa kok sekarang pemerintah juga mensosialisasikan imunisasi ganda, ya. Nah, ini ada sedikit cerita nih dok. Pernah pasien kita juga bertanya karena anaknya ini mendapatkan 2 imunisasi berbarengan, dan ternyata orang tuanya ini menanyakan karena yang pertama ada rasa tidak tega gitu dok. Iya, benar. Ya, tega dan sayang anak itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Artinya gini, kalau kita merasa bahwa kita berikan yang terbaik dengan disuntik 2 kali, itu artinya bukan tega. Kita sayang sama anak supaya nanti dia traumanya, ya, dengan datang 2 kali itu traumanya akan bertambah. Tapi begitu suntik sekali, ya sekali aja dia merasakan bahwa di situ sakit. Iya. Jadi itu justru malah sayang. Jadi nggak apa-apa ya Bunda, misalnya kalau anak-anaknya misalnya dapat yang double atau Oke, ini untuk Ibu Reni tadi sudah kita jawab ya. Dan untuk selanjutnya, nah ini masih ada nih dok, dari Ibu Dwinda. Ya. Bagaimana menurut pendapat dokter nih tentang isu pin polio yang beredar karena jujur bikin ragu dan khawatir? Gimana ini dok? Loh, kenapa harus ragu? Ya, jadi pemerintah memberikan kebijakan untuk semua anak diberikan tambahan oral polio itu karena ada alasan, ya. Kita ada kasus polio liar, ya. Nah,
di polio liar itu ternyata serotipnya tidak ada pada oral polio atau tetesan polio yang sudah kita berikan sejak anak ini setelah lahir. Ya. Jadi setelah lahir kan pulang ditetes ya. Kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Ternyata tetesan itu ya isinya serotip 1 dan 3. Ya. Memang kita batasin itu karena dulu sudah tidak ada serotip 2. Ya 1, 2, 3 mestinya yang ada ya. Nah, yang ditetes itu 1 dan 3. Sehingga pada saat ada kasus itu, ternyata yang menjadikan anak yang kasus polio itu ada serotip yang 2. Nah, tambahan polio ini adalah serotip yang 2. Ya, tetes tapi isinya cuma 2. Sehingga tidak akan mengurangi polio-polio yang diteteskan sebelumnya. Jadi jangan kemudian setelah ditetesin itu kemudian nggak ditetesin polio yang lain, tetap ditetesin. Ini hanya polio tambahan, tetesan tambahan untuk melindungi kasus polio liar itu ya tidak merambah kemana-mana. Ya, jadi sudah nggak usah diragukan lagi, memang itu sudah upaya pemerintah yang terbaik buat generasi anak-anak generasi yang akan datang. Ya. Nah, nantinya ke depannya itu tetes polio itu akan diganti dengan polio suntik. Ya, sekarang juga sudah mulai polio suntik. Dulu cuma dikasih sekali, sekarang dikasih 2 kali. Ya, usia 4 bulan sama 9 bulan. Dan disuntik itu sudah ada polio 1, 2, 3. Sudah 3. Sudah komplit? Sudah komplit. Gitu ya. Nah, untuk itu sebelum suntik ini nanti menjadi satu-satunya vaksin untuk polio, tapi di Indonesia ya masih ada polio-polio yang perlu kita berikan kekebalan khusus anak-anak Indonesia itu secara langsung. Oral polio, tetesan itu selain berfungsi meningkatkan secara sistem, dia juga akan memberikan dampak lokal pada saluran cerna, sedangkan yang disuntik itu tidak memberikan dampak lokal. Sehingga pada saat virus masuk, itu tidak langsung diatasi dulu di saluran cerna. Ya. Nah, upaya pemerintah tetap diberikan tetes itu dengan harapan kalau ada virus masuk di saluran cerna sudah diatasi dulu. Ya. Jadi tidak perlu ragu lagi. Ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya, Dok? Tidak perlu khawatir. Semoga Bu Dwinda bisa hilang ya keraguannya setelah mendengarkan pemaparan dari Dokter Fitri. Baik, karena waktu kita sisa beberapa menit aja, mungkin, nah ini terakhir ya Dok, pertanyaan terakhir. Izin bertanya Dokter, vaksin non pemerintah itu biasanya harganya lumayan dan tidak semua ibu bisa memberikan vaksin booster di luar vaksin pemerintah. Melihat biayanya yang lumayan mahal ya Dok. Terus karena setiap ibu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terus ini mungkin masukan aja kali ya Dok, bukan pertanyaan. Iya. Ya betul. Jadi beberapa vaksin non program atau vaksin pilihan itu dulu tidak masuk ke vaksin program seperti rubella. Ya, rubella dulu nggak masuk ke vaksin program. Ya. Namun karena angka kejadian anak-anak yang lahir dengan kecacatan akibat ibu yang sakit rubella, kita ya salah satu upaya dari dokter anak ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengharapkan ini masuk ke program. Ya dengan harapan dengan kita berikan vaksinasi, ibu-ibu yang hamil itu tidak terpapar dari anak-anak yang terkena penyakit rubella, dan hasilnya ini sudah ada penurunan angka dari anak-anak yang menderita penyakit atau menderita kelainan kongenital akibat rubella. Setiap bulan kita dievaluasi untuk melaporkan kira-kira ada nggak kelahiran yang terkait dengan
kecacatan yang disebabkan karena penyakit rubella. Nah, begitu kita minta pemerintah memfasilitasi, alhamdulillah sudah difasilitasi melalui imunisasi program MR, ya. Sehingga sekarang sudah nggak ada campak lagi, adanya rubella dan campak. Demikian juga PCV, angka kematian bayi itu ternyata tinggi disebabkan karena pneumonia. Kita berikan data-data kita ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan organisasi profesi yang lain, bahwa ini loh kalau ingin menurunkan angka kematian bayi harus diberikan vaksinasi PCV. Saat ini PCV sudah masuk ke imunisasi program karena dibiayai oleh pemerintah. Nah, beberapa vaksin ya yang belum dibiayai oleh pemerintah memang harganya masih tinggi. Ya, ini yang menyebabkan kenapa kok harganya tinggi ya. Yang syukur-syukur pemerintah mau mengambil alih semua vaksin, ya tidak ada vaksin pilihan, adanya vaksin program, alhamdulillah ya semua vaksin bisa lebih murah. Iya, Dok. Terus ini Dok, kan tadi mungkin karena booster itu lumayan tinggi ya harganya untuk biayanya. Terus tadi ditanyain untuk alternatifnya, mungkin ada kiat lain nggak Dok untuk mengganti si booster ini kira-kira? Booster kan untuk membuat ya respon antibodi itu teringat kembali dan kemudian naik. Ya. Jadi nggak ada alternatif lain. Ya. Kalau untuk meningkatkan antibodi spesifik ya, tapi untuk meningkatkan antibodi secara umum ya nutrisi ya. Parameter nutrisi kita cukup untuk anak apa berat badannya. Yang kedua cegah supaya anak-anak jangan kita berikan kesempatan terpapar dari teman-temannya yang sakit. Kalau ada temannya yang sakit mau masuk rumah, nah jangan dulu ya nanti nularin. Ya nggak ada masalah, nggak usah merasa nggak enak. Karena apa yang kita lakukan demi untuk kesehatan anak-anak. Ya. Kemudian pakai masker, ya, pembiasaan pakai masker sekarang sudah mestinya gampang karena dulu waktu COVID kita sudah diwajibkan pakai masker. Ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ternyata ada satu lagi nih Dok, terakhir ya Dok. Ya. Ini anaknya usia 7 bulan nih Dok, terus rotavirusnya kan 3, apakah bisa dikejar Dok? Gimana caranya agar anak nggak kambuh lagi pneumonia? Ya, kalau memakai rotavirus yang ketiga ini sudah nggak boleh lagi yang 3 dosis itu ya, karena maksimum usia 6 bulan. Ya. Jadi kalau pakai yang rotavirus 2 dosis itu maksimum 8 bulan. Ya, jadi tidak apa sudah dapat 2 kali dosis, alhamdulillah yang mudah-mudahan sudah antibodinya sudah mulai protektif gitu ya. Terus untuk pneumonia yang kambuh nih Dok, ini ibunya bertanya. Pneumonia yang kambuh satu ya upayakan vaksin-vaksin untuk yang dapat mencegah anak ini bisa mengalami radang paru. Yang pneumonia kan radang paru. Iya. Bisa disebabkan karena pneumokokus, bisa disebabkan karena hemophilus influenza, bisa disebabkan karena campak, ya, bisa disebabkan karena pertusisnya, ya. Nah ini harus kita cegah dengan vaksinasi yang bisa. Oke, jadi untuk yang berkaitan sama misalnya ada tadi ada campak dan lain-lain itu ya sama yang juga. harus Ya, selain vaksinasi tadi lingkungan, cegah supaya tidak sering terpapar dengan teman-temannya yang sakit dan lain-lain. Ya, berat badannya dinaikkan. Ini mengingat waktu kita sudah selesai ya Dok, nggak kerasa Ya. udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai. Betul. Semoga sahabat Kusuma yang sudah ikut bergabung ya bisa menambah pengetahuan dan wawasannya tentang apa sih itu vaksinasi, apa itu tujuannya, manfaatnya, dan benefit yang didapatkan untuk anak itu apa saja. Tadi sudah diuraikan ya Dok. Ya banyak benefitnya. Banyak. Dan untuk bunda-bunda sahabat Kusuma semua, ayo kita memberikan vaksinasi yang lengkap supaya harapannya untuk meningkatkan imun tubuh dan untuk apa ya? Karena berpengaruh juga sama perkembangan anak ya Dok ya tadi dijelaskan. Sangat mempengaruhi ya.
Oke, sekarang mungkin kita sudah selesai ya, Dok. Ya. Sebelumnya terima kasih dokter atas Terima kasih. kesempatan dan Ya. waktunya yang sudah bersedia ya untuk mengisi Ya. kegiatan kita pada hari ini. Dan ini saya ingin mengumumkan nih Dok, ternyata tadi dari tim panitia juga menyediakan nama-nama yang dapat door prize gitu. Oh, gitu, ada yang dapat Iya. door prize, ya. Jadi untuk nama-nama yang sudah tertera ada Ibu Ratna Puspita dari Solo, Oktaviana dari Semarang, terus ada Bunda Nina Mardiana, Bunda Najla, dan Bunda Dani dari Magelang. Ya, Untuk selamat. nama-nama yang disebutkan selamat ya Dok ya. Nanti akan dihubungi oleh tim panitia kami. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada RSI Kusuma Praja yang sudah menyediakan layanan kepada kita dan menyediakan memfasilitasi ya supaya kita bisa belajar bersama beliau tentunya yang sangat luar biasa. Oke, baiklah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar talk show pada siang hari ini. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di lain waktu ya Dok. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.